Baik saudara kekasih, pada saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, dan pagi hari ini kita tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang malam hari yang sudah kita lalui, hingga pada saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kami siap memuji-Mu Bapa. Turunlah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami. Haleluya. Amin.
kita akan mulai pada pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha
kuasa perkataan-Mu memerdekakan kami, kuasa kemerdekaan-Mu terjadi di tempat ini, kuasa perkataan-Mu membebaskan kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, berbicara dan berkata-kata Engkau Roh Kudus. Kami siap Tuhan Yesus menerimanya, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom semuanya. Baik, saya bersuka cita dan kita sama-sama bersuka cita pada pagi hari ini. Dan apapun keadaan kita, kondisi kita, cuaca, iklim apapun juga, Allah tetap ada di dalamnya. Amin saudara. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan kasihi, kita melihat beberapa hal yang penting dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar dari sebuah perkataan dari firman Allah yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin menang di dalam Yesus, dan semakin bertahan di dalam kesukaan. Nah saudara kasih, mari kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Yang sudah temukan katakan puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama ayat keempat, 1, 2, 3, ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Milsia, mereka mencoba masuk ke dalam Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara terkasihi, ayat ini adalah ayat yang dituliskan oleh Paulus dan berbagai rasul yang menceritakan ketika Paulus melayani di kota-kota. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ketika Paulus memberitakan Injil di kota di mana ada, Allah selalu menceritakan Paulus itu adalah orang yang disertai dengan Allah. Paulus adalah tokoh gereja, tokoh di mana penginjilan betul-betul besar-besaran terjadi. Paulus adalah sebuah tokoh yang terkenal dari sepanjang sepertiga dalam Perjanjian Baru menceritakan tentang kisah penginjilan daripada Paulus. Berarti Paulus ini adalah orang yang hebat. Paulus bukan orang sembarang orang. Paulus adalah orang yang betul-betul sudah teruji. Alkitab mencatat pada waktu perjalanan Paulus sampai dengan kepada perjalanan pelayanan selanjutnya, ada begitu banyak kapal karam, kematian mendekati, sebuah pergolakan terjadi, ada perbedaan pendapat, ada perselisihan di dalamnya. Tapi Alkitab mencatat bahwa Paulus tidak pernah mundur dari sikap pelayanannya kepada Yesus. Apa yang menyebabkan dia bisa melakukan itu semua? Apa yang menyebabkan Paulus bisa bertahan dalam masa keadaan sukar yang dialami dalam penginjilan kepada setiap bangsa-bangsa? Karena Paulus disertai oleh Roh Kudus. Paulus disertai oleh Roh Kudus yang betul-betul menjaga dia, yang membuat dia bertahan di dalam masa-masa sukar. Dan saya berdoa supaya saudara hari ini kita berjalan menurut apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita seperti
firman pernyataan Roh Kudus, apakah saudara mau menerima Roh Kudus dalam diri saudara? Memang benar saudara, Roh Kudus itu diterima pada waktu hari-hari di mana kita bertobat kepada Yesus. Tapi Roh Kudus bisa digantikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berubah dengan apapun yang kita pikirkan dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Tapi percayalah, Allah ingin dalam setiap hidup kita mengundang selalu dan membiarkan Allah Roh Kudus turun di dalam hidup kita hari-hari demi hari. Sehingga Bapak saya kasih, kita melihat betapa hari-hari ini Allah ingin dalam hidup kita menguji setiap manusia, apakah betul-betul bertahan di masa sukar atau kita menjadi orang-orang yang putus asa di dalam pengharapan kita. Makanya Paulus ingatkan kepada kita hari ini, bagaimana Roh Kudus begitu penting dalam setiap perjalanan hidup kita. Khotbah hari ini bicara tentang bagaimana Roh Kudus kita memahami Dia sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Sebabnya saudara ingat baik-baik ketika Elisabeth mengandung Yohanes dan Maria tiba di rumah Elisabeth. Alkitab mencatat saudara bahwa ketika Maria masuk ke rumah itu, maka kandungan dalam Elisabeth, Yohanes bergejolak karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Berarti Roh Kudus itulah suatu pribadi yang indah, Bapak Ibu. Roh Kudus itu suatu pribadi yang mudah ditemukan, mudah dijumpai. Bukan seperti pejabat yang agak sulit, tapi Roh Kudus adalah orang pribadi yang gampang dijumpai. Ketika saudara berkata Roh Kudus hadir dalam hidupku, maka Roh Kudus turun dalam hidup kita. Tapi kalau saudara membiarkan Roh Kudus dan berkata, saya tidak percaya Roh Kudus, maka disitulah saudara akan menemukan yang namanya roh-roh yang lain. Hari ini maukah saudara berkata, biarlah Roh Kudus yang dialami Paulus, itu juga yang aku alami. Amin. Maka saudara berkata hari ini, apa yang dialami Paulus dalam pengalaman dengan Roh Kudus, aku juga mau mengalaminya dalam hidupku. Sehingga dalam hidup saudara, di dalam kau ada, di rumah tangga saudara, di kantor saudara, dimanapun kita ada, di rumah kita masing-masing, maka Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Mari saudara Tuhan kasih, kita akan melihat beberapa hal yang penting yang kita akan simak baik-baik dari perjalanan. Mengapa Roh Kudus itu begitu penting dalam perjalanan penginjilan Paulus? Mari buka bersama dengan saya di ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota Paulus dan Silas, menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting adalah yang pertama, kita belajar untuk menuruti firman Allah dalam hidup kita. Katakan haleluya. Alkitab ayat yang keempat menjelaskan, katakan tadi, ketika Silas dan Paulus dan Silas menyampaikan pesan Injil kepada jemaat di kota itu, maka mereka menyampaikan keputusan itu dengan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Menuruti apa saudara? Perkataan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Jemaat disuruh supaya mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Karena perkataan Paulus dan Silas adalah perkataan yang berkuasa, perkataan yang memulihkan, yang menyembuhkan, bahkan membuat kemenangan dalam kehidupan jemaat di tempat itu. Sehingga seringkali banyak orang tidak sungguh-sungguh ketika mendengarkan apa yang disampaikan pesan oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, dan seringkali meragukan kuasa yang disampaikan. Tetapi jemaat-jemaat di situ berkata, disampaikan kepada mereka, hendaklah kamu menuruti perkataannya, karena perkataan itu adalah perkataan yang berkuasa. Saudara, hari ini mungkin saudara hadir di tempat ini bukan satu perjalanan yang mudah untuk sampai ke tempat ini, tapi kita sudah membuktikan bahwa Allah yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah yang sama, yang tetap menyertai saudara dan saya untuk sampai selama-lamanya. Kita lihat saudara kondisi, kita percaya dari rumah kita tadi berkata jam 6:30 sudah hujan lebat dan hujan sudah keras sekali, dan saya melihat saudara kasih apakah keraguan-keraguan timbul dalam hati kita, dan sehingga saudara membuktikan saudara, hujan saja kita tidak boleh kalah dengan dia. Kita harus berlomba-lomba dalam perlombaan iman hari-hari ini. Kita tidak akan lihat lagi suatu hal yang menarik dalam hidup ini, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita perjanjian penggenapan firman Allah akan digenapi pada akhir zaman ini. Kita akan menjadi orang Kristen yang akan semakin diuji hari demi hari. Kita akan menjadi orang Kristen yang betul
kiri saudara, kamu beruntung kami sampai ke tempat ini. Katakan sama-sama. Kamu beruntung kamu sampai ke tempat ini. Amin. Bukan karena kita pakai mobil, bukan karena kita pakai motor. Tadi saya sebelum ibadah menatap-natap keluar gitu. Saya lihat siapa jemaat yang hadir. Saya lihat saudara, saya absen. Tentang ini. Ibu ini tadi sepatunya kemasukan air. Marah-marah. Sama air aja marah. Aduh. Ibu ini tadi pakai payung. Jalan dari Dharma Persada sampai gereja dengan celana pendek, tetap sukacita. Kalau saja hamba Tuhan bersukacita, apalagi malaikat di surga. WL kita dari sepanjang sejarah dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya adalah pelayan Tuhan yang tak pernah terlambat dalam setiap pelayanan dan ibadahnya. Kalah saudara kita. Pak si supir tadi udah sampai duluan. Luar biasa. Kita belajar dari hal-hal yang betul? Sehingga bukan dengan hanya sekedar air kita kalah. Belum dengan pisau, belum dengan penjara, belum dengan nyawa terancam, kita sudah mulai mundur dari peribadatan kita dengan Tuhan. Semua itu akan diuji Tuhan, saudara. Semua akan diuji. Entah lewat pergumulan, sakit, penyakit, apapun yang kita alami, kita akan selalu diuji dengan itu semua. Firman Allah dahulu yang kita dengar, apakah itu kita praktekkan dalam hidup kita hari demi hari dengan Tuhan? Memang saudara, dari dulu kita dengarkan firman Allah. Saya dari kecil sekolah minggu sampai dengan SMP, SMA, sampai dengan hari ini, saya mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang khotbah. Oh begitu, oh begini ya, oh strategi kita dengan Tuhan seperti ini, sikap kita dengan Tuhan seperti ini. Maka ketika saya mempraktekkan itu memang tidak mudah saudara. Tapi semakin kita mempraktekannya, maka akan kelihatan kita adalah orang-orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap setia dengan Allah yang setia dengan kita. Tidak ada yang amin. Saudara kedinginan. Saudara ngipit-ngipit begini, atau saudara merasa gerah. Tapi percayalah saudara, setiap kita manusia ini akan diberikan kepada Allah pengujian untuk menuruti firman Allah dalam hidup kita. Makanya firman Allah berkata, pujian kurunkan firman-Mu siang dan malam, dan kulakukan. Kata duit itu, kata melakukan adalah bukan sekedar hanya perkataan, tapi proof kepada Tuhan, bukti kepada Tuhan. Bukan hanya kita berkata-kata dalam pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi ketika kita diuji, kita tak teruji, saudara. Dan saya bilang saudara, yang paling pertama kali diuji dalam hidup kita adalah para worshiper, para penyembah. Hati-hati para penyembah. Apa yang kau lantunkan dalam pujian mulutmu, dalam mulut bibirmu, akan menuntut engkau akan diuji dengan pujian. Coba perhatikan. Tadi pagi saya sampaikan beberapa hal yang paling penting. Ada rekan-rekan yang terpapar COVID, hamba-hamba Tuhan. Memang benar saudara, yang susah itu bukan penyakitnya, tapi minum obatnya yang susah. Saya sudah mendalami rekan-rekan banyak yang hamba Tuhan yang kena begitu. Teman-teman yang sudah kena, garis benang merahnya cuma satu. Benar sebenarnya cuma merah satu. Iya. Garis benang merahnya saya lihat bagaimana setelah penyintas COVID begitu, bagaimana pengalaman orang yang setelah sembuh dari COVID, hampir rata-rata sama saudara. Hampir rata-rata sama. Yang pertama cepat capek. Yang kedua
napas ngap-ngapan. Yang ketiga, rasanya tuh letih, tiap hari rasanya kok gak bisa bergerak dengan luas seperti sebelum terpapar. Hampir semuanya sama sebenarnya. Dan saya tanya lagi dokter, gimana untuk kita ini yang sudah lepas dari COVID, katanya itu sekitar 3 bulan 6 bulan Pak untuk betul-betul sembuh total. Karena apa saudara? Ya puji Tuhan yang saudara tidak merasakan obat yang berasal dari rumah sakit saudara. Itu obat yang keras-kerasnya luar biasa. Dan saya baru dengar tadi pagi suami dari beberapa anak Tuhan yang sedang sharing di apartemen share. Oh ternyata saudara suami istri terpapar COVID mereka. Dan saudara mengasihi, saya tidak tahu kenapa, karena beritanya langsung turut berduka cita, telah begini-begini, meninggal begitu-begitu. Saya tanya lagi, kok bisa? Saya tanya beberapa teman-teman itu, ibu itu sakit apa kok bisa mati? Teman-teman bilang begini, ada dulu Pak dia punya penyakit miom katanya gitu. Apa penyakit miomnya saja yang membuat dia mati, saya bilang gitu. Tapi nanti saya coba tanya kepada orang lain. Teman saya ini bilang begitu. Dan baru tadi pagi saudara disampaikan, di-share di YouTube itu, ternyata terpapar COVID. Betul. Bayangkan saja ini terjadi, saudara. Isolasi mandiri, puji Tuhan. Saya melihat berapa banyak teman-teman yang isolasinya di rumah-rumah begitu, cuman minum Panadol, cuman minum apa, memang tidak langsung sembuh. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih saya lihat, mereka tuh nggak kenapa-napa. Beda dengan yang di rumah sakit. Saya saja saudara, hari pertama, kedua, tiga itu enteng semua. Masuk hari keempat, wah berat saudara. Lalu saya buka lagi buku, saya buka lagi secara literasi yang saya baca, literatur buku saya buka. Obat ini tuh obat apa? Ini obat apa? Ini obat apa? Ini obat apa? Ini obat apa? Oh ternyata itu semua dosis tinggi. Orang yang sudah penyakit penyerta, kalau ditambahin dosis tinggi lagi, maka semakin penyakitnya parah. Makanya Tuhan berkata kepada Paulus, kepada jemaat-jemaat, apa yang dialami oleh jemaat-jemaat hendaklah kamu menurutinya. Supaya apa? Supaya kita hanya berserah dan bergantung kepada Tuhan. Orang menganggap Bapak sering kasih satu-satunya pengobatan yang paling jitu adalah ketika kita berada di rumah sakit. Tapi Allah ingin membuktikan manusia terbatas. Tapi Allah ingin membuktikan segala sesuatu hanya cuma Dialah satu-satunya harapan kita. Amin. Jangan saudara menyerah, jangan saudara lindu, jangan saudara panik. Percayalah, di dalam Yesus ada kekuatan yang luar biasa. Ada pengharapan yang indah, ada saung yang tepat yang akan membawa kita kepada pengharapan yang tetap dalam hidup kita. Dan tidak pernah tinggalkan kita. Sehingga ketika kita melalui apapun yang terjadi, kita berkata, Tuhan tetap baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah telah menggenapi dalam firman-Nya. Pesan saya hari ini, yuk bangkitkan rohmu di hadapan Tuhan. Percayakanlah imanmu kepada Yesus. Tidak ada satu pengharapan yang lain dalam hidup kita. Pekerjaan saudara, nama baik kita, kekayaan kita, wajah kita tidak akan menjamin pengharapan itu dalam hidup kita. Tapi di dalam Yesus ada pengharapan yang indah. Mulai hari-hari ini, saya melihat dari masa anak-anak sampai dengan muda, hari-hari tidak lagi bisa menikmati masa muda mereka dan masa anak-anak mereka. Beda dengan saya dulu saudara, masih bisa main gundu, masih bisa main layangan, masih bisa main benteng. Kalau anak-anak sekarang sudah harus terpenjara dengan yang namanya rumah. Kalau kita main benteng di rumah, takut berantakan. Lebih baik diam-diam saja. Dulu masa muda orang nongkrong-nongkrong. Walaupun sekarang ada yang nongkrong-nongkrong dan badung, ada. Tapi kita melihat Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita hanya berharap kepada Tuhan. Ketika kita ada di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan berkata, Tuhan ada dalam hidupku. Hari ini saudara, belajarlah untuk menuruti firman Allah yang sudah kita dengar. Amin. Makanya
firman Allah itu bukan sekedar kita dengar. Dalam dunia pendidikan Bapak Ibu Saudara kasih, ada yang namanya 4M. 3M, 1M. Bukan menjaga jarak, bukan memakai masker. Yang paling repot itu menjaga jarak. Yang jomblo semakin jomblo karena jaga jarak. Semakin jaga jarak, semakin lama jomblo. Memakai masker. Pertanyaan kita, apakah ketika kita memakai masker sudah menjamin kita terbebas dari COVID? Lalu apa yang terakhir? Mencuci tangan. Saban hari saya lihat di depan rumah saya itu kalau mereka makan gak pakai cuci tangan. Tapi mereka angkat itu gerobak enteng banget kayaknya. Kita cuci tangan sampai satu hari itu 30 kali. Disuruh satu ember saja kita bawa entar gopo-gopo. Artinya itu semua pemikiran dari manusia. Tapi kalau Allah sudah punya pemikiran yang hebat dan luar biasa, maka dia sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Dalam dunia pendidikan ada 3M dan 1D. Yang pertama adalah melihat. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan, sekali orang melihat, maka itu mewakili 1000 mendengar. Yang kedua adalah mendengar. Yang ketiga adalah bukan melakukan, melihat, mendengar. Lalu yang ketiga itu yang ketiga adalah, yang B itu adalah berbicara. Saya ingat dulu yang 3 itu. Mempraktekkan. Melihat, mendengar, mempraktekkan, lalu yang ketiga adalah berbicara. Dari 4 ini Bapak Ibu Saudara kasih, yang paling banyak yang seringkali tidak dilakukan adalah mempraktekkan. Kembali kepada tadi, 1 kali orang melihat, maka itu sudah mewakili daripada 1000 kali mendengarkan. Contohnya, kalau saudara hadir di tempat ini dalam ibadah ini hari pagi ini, saudara melihat ibadah itu berbeda dengan orang yang nonton di YouTube channel 1000 kali, maka mereka akan sepertinya tidak ada di dalam, masuk dalam situasi itu. Lalu mendengar, orang mendengar memakai kuping, tidak pakai mata. Setuju? Jadi kalau suami-suami, istri-istri, anak-anak dengan orang tua, kalau saudara memanggil anakmu dan ketika kita berbicara dengan dia, mungkin dia tertidur, jangan saudara marahin. Ada orang tua bicara sama anak, kamu dengar nggak? Lihat mata papa, lihat mata mama. Jangan kamu tidur, kamu dengar nggak? Walaupun mata tertutup, tetapi kuping tidak tertutup. Tapi anak-anak jangan lakukan itu. Ya, Pak Pendeta tadi bilang tutup mata, kalau Bapak ngomong mengambil tutup mata. Dia bikin begitu, ditempelin kau. Lalu dengan berani-rani bilang begini sama Bapak kita, kamu dengar apa yang Papa bilang? Dengar Pak. Tapi kenapa matamu tertutup? Dengar Pak. Yang mendengar itu pakai kuping, mata itu untuk melihat. Jadi walaupun saya tidak melihat, tapi saya dengar apa yang Bapak bilang. Masih puji Tuhan kalau saudara masuk rumah sakit. Tempelin kau tidak dengar papamu, padahal yang disuruh mendengar adalah kuping. Tapi jangan dilakukan itu. Yang ketiga adalah mempraktekkan. Harus dipraktekkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu kita praktekkan. Maka ada namanya kalau orang sekolah, namanya ada nilai praktek. Kalau saudara kuliah, saudara sekolah, ada namanya nilai praktek. Lalu bagaimana dengan Tuhan?
ya ada nilai prakteknya. Lalu yang keempat adalah berbicara. Ada orang suka berbicara. Dari pagi sampai dengan tengah malam dia bicara terus. Ada orang punya karunia talenta begitu. Anak belum bangun, suami belum bangun, dia sudah bicara terus. Terus. Sapu tidak pada tempatnya, dia ngoceh. Saya berdoa ibu-ibu di tempat ini tidak begitu. Amin. Saudara nampak ragu dan bingung. Amin. Berbicara terus, gak bosan-bosannya. Makanya Bapak sudah kasih ada julukan yang namanya jago bicara. Ada orang pengamat politik jago, wah ini Pak Jokowi begini, oh menteri begini, ngurus rumah tangganya aja gak beres. Ada pengamat politik begini, kawin aja dulu, nikah. Komen sana sini, tong kosong meninggalnya. Tapi ketika kita bicara, kita belajar untuk mempraktekkannya dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara yang hadir pada pagi ini, belajarlah untuk saudara mempraktekkan firman Allah dalam hidup kita. Sulit, sukar. Dan dari wajah-wajah saudara di tempat ini, kita banyak yang belum tuntas untuk mempraktekkan. Tapi ketika kita belum tuntas mempraktekkannya, maka minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita bisa tuntas melakukannya. Andalkan diri sendiri tidak mampu. Tapi ketika kita andalkan Roh Kudus, Dia akan memampukan saudara dan saya. Amin. Jangan saudara buru-buru begitu. Sudah susah hari-hari ini zaman, saudara makin murung, maka yang terjadi adalah keburukan. Amin. Makanya saya agak kurang setuju begitu, pakai masker. Ibu-ibu sudah pakai berdandan di rumah, lipstik 5 inci begitu dari rumah. Yang cuma ngerasain itu cuma masker. Saudara mau senyum selebar-lebar apapun, mau selipstik setebal apapun, itu cuma masker yang ketanakan. Betul. Jadi makanya saudara kasih kita hari-hari ini, lihatlah betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kita bangga punya Allah yang seperti Dia. Amin. Jadi nanti saudara kalau senyum-senyum begitu, buka masker dulu. Tapi kalau saudara percaya masker menyelamatkan, pakai lagi. Amin. Tapi hari ini saya melihat saudara adalah orang-orang yang ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, lalu mencuci tangan. Hujan masih ada. Nanti kita pulang ke rumah kita, hujan lagi. Dengar khotbah, bukannya dengan pendeta khotbah, tetapi mikir nanti hujan mau pakai baju apa, naik apa, grab motor atau mobil, lalu numpang sama siapa. Saudara melihat saya, tetapi pikiran saudara bagaimana? Makanya ketika firman Tuhan disampaikan, saudara akan diuji dengan firman yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan. Alkitab mencatat berkata supaya jemaat-jemaat menurutinya. Berarti saudara harus belajar untuk menuruti firman Allah. Sulit Bapak Ibu. Tapi kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Amin. Ini, kalau iman kita teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, maka kita
makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ini yang membuat sekarang ini teruji kan? Kita berkata demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Imannya teguh, bukan teguh pranoto, tapi teguh dalam iman. Bahkan dikatakan maka supaya jemaat-jemaat menurutinya dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ini hujan saja bukan makin bertambah besar jumlah jemaatnya. Betul kan? Maka semakin hujan, maka semakin kecillah jemaatnya. Gak ada yang kita begitu. Alkitab berkata semakin mereka teguh dalam iman, hujan putih, beliung, badai, apapun terjadi, sekali ibadah tetap ibadah. Nah, itu baru mantap. Makanya saya saudara kita ini hari-hari ini betul-betul diujikan, disuruh mempraktekkan apa yang kita dengar. Coba lihat deh hidup saudara hari demi hari. Yang saudara bekerja di kantor, ya kan? Semakin diuji. Ketakutan kita dengar berita di mana-mana, kita semakin takut, semakin fobia terjadi, semakin kita gemetaran, semakin panik. Padahal Tuhan berkata, tak usah kau takut, aku bersama denganmu. Jadi kalau orang punya mentalitas, aku tidak takut, Allah besertaku, jalani hari-harinya tetap enjoy. Tidak dengan ketakutan. Apalagi zaman sekarang, jaga jarak, ngobrol jaga jarak, cuci tangan udah hampir 50 kali, sampai itu tangan melepuh. Masker 4 lapis. Sampai nafas kita ngap-ngapan. Semua serba ketakutan. Makanya dalam Alkitab kita 365 kali Allah berkata jangan takut, artinya apa? Supaya hari-hari kita jangan takut. Tapi tetap waspada. Amin. Jangan takut tapi tetap waspada. Kita jaga diri kita dan kita berserah kepada Tuhan. Atau banyak begitu. Coba pejabat-pejabat kita kurang apa? Betul? Mereka yang selalu menggaung-gaungkan supaya 3M. Tapi itu tidak menjamin. Tapi yang menjamin hidup kita hanya Yesus. Manusia punya pikiran, tetapi Allah yang menentukan. Makanya hari ini jangan takut. Saya dulu waktu saya keluar dari rumah sakit, orang yang punya penyakit asam lambung, dia punya kepanikan dan kecemasan. Namanya anxiety. Nanti kalau saudara nyampe di rumah, buka namanya penyakit GERD. 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 Wah, sungguh-sungguh serius. Keluar dari rumah sakit, Bapak Gembala yang di Bandar meninggal dalam kondisi yang sangat sungguh tragis. Di depan mata saya cuma bilang, Tuhan, cara Tuhan memanggil banyak anak-anak Tuhan. Pulang dari situ, kami harus naik pesawat lagi. Dan tanpa dipikir saudara, kami kurang berpikir panjang.
harusnya kami ini 6 orang ini harus dipisah-pisah pesawatnya. Jangan digabung satu pesawat. Kalau tiba-tiba itu pesawat mogok di atas, 6 selesai. GBI Pondok Kelapa Indah kehilangan 6 para pemimpin-pemimpinnya. Tapi coba kalau 2 maju dulu, pesawat satu lagi 2 masih ada sisa. Tapi kalau 6-6-nya selesai sudah. Saya dengan nyonya, belakang saya Bapak Abed sama Mama Abed, sebelah sana Ibu Gembala sama Bapak Gembala. Namanya baru kehilangan orang, kita kan masih berduka begitu. Nah, pesawat yang kami tumpangi pulang itu pesawat yang terlalu banyak lubang di atas sana. Jenggelengannya terlalu banyak, polisinya terlalu banyak posisi. Jadi baru terbang 2 menit, goyang-goyang. Saya lihat Bapak Gembala pura-pura tidur ayam. Saya lihat ke belakang, mereka meram. Tapi colek dikit langsung, kau tidur tidak? Ternyata berjaga-jaga. Jadi kami pulang ke tempat ini, pulang dari sana, betul-betul saudara, saya melihat kecemasan demi kecemasan. Udah penyakit ada begitu, kita berpikir semakin yang tidak begitu. Oh Tuhan. Tapi pada hari-hari ini sebenarnya, oh ternyata memang Tuhan punya cara yang luar biasa. Amin. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Tuhan. Orang naik motor saja bisa celaka, apalagi naik pesawat, apalagi naik mobil. Berarti cuma satu perkataan yang kita bisa bilang, Tuhanlah tempat yang menjaga dan perlindungan kita. Amin. Jadi tidak usah takut. Sudah begitu lagi, kita dengar lagi ada turut berduka cita. Istrinya Agus. Belum selesai satu, kita harus lihat lagi satu. Jadi kita ini, otak kita ini betul-betul diperhadapkan dengan sesuatu keadaan situasi yang menakutkan. Tadi di-share videonya saudara. Saya lihat situ petinya dilakban. Sudah penyakitnya diisolasi, petinya pun diisolasi. Jadi memang isolasi ini lagi booming. Betul ya? Di rumah isolasi, di rumah sakit isolasi, peti mati juga diisolasi. Saya lihat begitu, makanya menakutkan. Tapi Allah berkata, kamu jangan takut. Sekarang ini saya dengar lagi ada yang muda-muda. Jadi muda, tua, semua hari ini dirundung dengan yang namanya ketakutan. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut. Sungguh-sungguh serius. Jangan takut. Jangan takut ditinggal pacar. Jangan takut ditinggal suami. Jangan takut dengan pekerjaan. Dan jangan takut dengan kegelapan malam. Katakan amin. Kurang mantap. Jangan takut dengan kegelapan malam. Ragu-ragu. Jangan takut dengan kegelapan malam. Ragu-ragu.
tangga. Jam 3 pagi kebelet kencing, harus panggil dulu satu isi rumah. Bangun. Kenapa? Temannya mau pipis. Pernah coba-coba sendiri, tahu-tahu tikus pun terbangun. Dia kusuk-kusuk, baru buka pintu, ada tikus lewat, jin lewat. Balik lagi. Jadi memang kita ini tidak boleh takut dengan apapun juga. Katakan amin. Yang suka takut malam, angkat tangan saudara. Kalau saudara tidak mengaku, rundukkan hatimu dan berdoa supaya aku kuat dalam menghadapi malam. Ini kelewatan. Notabene-nya ada teman-teman kita juga kalau mereka ngaku PDP. PDP adalah pendeta depan pintu, atau pendeta pendapatan pas-pasan. Notabene-nya pendeta muda, PDM, pendeta depan mimbar. Ada lagi yang lebih parah, pendeta tua. Tapi jam 11 malam mau masukin motor saja dari halaman ke rumah, harus satu rumah tangga dibangunin. Kenapa dibangunin? Itu pagarnya. Kenapa pagarnya? Suka jalan sendiri. Emang dia nggak punya kaki? Kenapa pagarnya? Suka jalan sendiri. Kenapa? Ada penunggunya. Bekicot pun penunggu. Jadi hari-hari ini jangan takut dengan malam. Belum lagi amin. Sudah 3 kali saya ulang. Artinya saudara, saya meragukan saudara semua takut malam. Ada lagi begitu mitos. Kalau keluarga baru meninggal begitu, katanya 7 hari dia suka kembali ke rumah. Jadi kalau tengah malam begitu di dapur ada kresek-kresek, itu lagi pulang, dia mau makan katanya. Tuhan Yesus tolong. Yang percaya begitu-begitu itu khotbah Jumat kemarin. Jumat kemarin bicara tahyul-tahyul, dongeng-dongeng, tahyul-tahyul. Begitu tahyul-tahyul. Jadi saya mendengar ini, apa orang Kristen apa bukan? 7 hari katanya nanti suka datang ke rumah. Ngapain? Kunjungan. Cuk. Tidur begitu. Makanya orang sini ada namanya 7 harian, ya kan? Ada 100 harian. Saya tidak tahu istilah-istilah. Karena di situ katanya suka kembali lagi. Jadi saudara Tuhan kasih, kalau kita apa begitu, kita tidak perlu percaya dengan mitos begitu. Katakan amin. Jangan percaya mitos. Jadi kalau nanti 7 hari itu ada praktek-praktek kecuali lagi cari makan. Jangan saudara bilang ada penunggu. Itu namanya kita menduakan Tuhan. Jadi kita melihat saudara, bahwa ternyata dalam hidup kita ini kita harus percaya bahwa iman kita harus semakin diteguhkan. Apa bukti saudara imanmu teguh? Apa? Apa bukti saudara imanmu teguh? Jadi iman yang teguh itu bukan berarti hanya sekedar melayani. Orang melayani pun bisa. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Yesus saja bisa menyanyikan lagu rohani. Tapi
membuktikan teguh iman kita adalah ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Di situ akan terbukti iman kita teguh atau tidak. Amin. Yang muda-muda, sekalipun engkau ditinggalkan pacarmu, sekalipun saudara dihianati, sekalipun saudara hari-hari mengalami kerugian kita yang berusaha, tapi kita tetap berkata, Allah yang mencukupi segala sesuatu. Itu tetap tenang di masa suka. Makanya pendeta yang depan ini paling suka. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Saya terkatakan, ku bernasib kau ada. Tantangan ada, pergumulan ada, tapi kita mau tetap tenang di masa suka. Orang tenang itu gampang bilangnya. Orang tenang bukan bicara tentang dia, tapi orang tenang adalah tetap bersuka cita sekalipun apapun yang terjadi. Makanya saudara suka cita. Amin. Jangan saudara merebut putus. Masih muda tapi hidupnya penuh dengan mukanya gak muka cerah. Coba yang muda-muda tampilkan wajah cerah. Amin. Jangan lihat bapaknya gitu, lihat mamanya harus cerah. Lihat papanya, halo papa. Lihat mamanya, halo mama. Jangan lihat papanya, lihat mamanya. Apalagi lihat jemaat yang lain, harus suka. Mungkin kemarin saudara dimarahin bos saudara di kantor, tetap suka cita. Ada orang begitu, dimarahin di kantor, dibawa ke rumah. Jadi yang tadi dimarahin di kantor, diulangi. Dia ketemu dengan suami, dia ketemu dengan istri, dia ketemu dengan anak, diulangi perkataan bos tadi di kantor. Karena dia kesal sama bos, dia kembalikan, kamu. Ada lagi banyak orang karena dimarahin dosennya begitu, gurunya, dia ulangi lagi perkataan dosen. Mending sama adiknya, sama bapak sama mamanya. Mama sih dikasih tugas udah langsung deadline-nya dikerjain, ya mamanya bingung. Tugas apa? Memang hari-hari ini dia kebalik, Bapak. Jadi dunia ini hari kebalik. Bukan orang tua yang marahin anak, tapi gak mau ngaku dosa. Harusnya orang tua yang marahin anak sekarang apa? Anak yang marahi orang. Coba aja saya begitu, tempel gitu. Apa kau bilang? Satu orang saya panggil. Kire, ya. Kire, harus 3 kali. Ya. Kire, iya Pak. Harus lengkap. Iya Pak, iya Pak. Apakah? Apa dia? Kalau dia cuma bilang iya, memang kau pikir aku adekmu. Makanya pepatah dunia bilang apa? Allah bisa karena biasa. Ini
ibunya yang dimarahin, mamanya yang dimarahin. Wih, anak marahin bapak, kebalik dunia ini. Apalagi perempuan marahin mamanya. Jangan heran nanti kalau sudah jadi mama-mama dia dimarahin juga sama anaknya. Halo, masih sehat? Jadi kita harus berkata iman kita teguh, kita harus tetap sukacita. Jangan dikit-dikit kita damprat orang sebelah kita. Jangan. Tetap tenang di masa sukar. Amin. Tadi pagi ini firman diuji. Biasanya itu jam 7 pagi itu saya buang BHP. Saya buang BHP 2 kali hari ini, pagi ini. 1 pagi mulus, tadi sekitar jam 7:30, jam 8 di komen thread. Ini apa ini? Kalau kita punya pikiran yang aneh-aneh, udah 2 kali komen thread lagi belakangan ini. Mulai kita bermain dengan otak. Jangan-jangan ini virus belum selesai. Coba saudara bangun pagi. Kalau ada satu organ tubuh yang gak nyaman, biasanya tuh iblis serang ini dulu. Bangun pagi itu pusing-pusing kelihatan, mulai kita pikir begini, aduh mau stroke kali ini, mau stroke. Mau pikiran kelihat begitu. Wah, ini kali-kali jangan punya penyakit yang lain. Jadi memang iblis itu pintar untuk supaya kita iman kita tidak teguh. Amin. Jadi kita harus percayakan, kita lakukan dalam hidup kita, jangan takut menghadapi apapun juga. Sama waktu mengurus gereja ini kita tidak takut. Saya siapapun di depan saya hadap. Tunggu katanya, saya tunggu. Masih ingat ketika kita berdoa malam menara doa di sini, saya terlambat jam 9 malam baru nyampe sini. Karena si S itu suruh tunggu-tunggu, saya tunggu di depannya. Pintu gerbang dia, motor saya taruh di depan pintu gerbang, saya duduk di situ. Entah dia ngintip-ngintip kali dari jendela, ini belum pulang juga ibu orang. Ini belum pulang juga. Besoknya saudara tahu di WA ke saya, Pak datang ke rumah nanti jam 10 pagi. Coba, dia yang minta kita. Yang tadinya kita minta ke dia tanda tangan, dia yang minta kita supaya dia tanda tangan. Coba, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin. Dia langsung tanda tangan. Nanti Bapak kasih ini ke Ibu Lurah. Oh, haleluya. Datang lagi istrinya, Pak, nanti kalau ada apa-apa bilang ke kami laporan. Oh, Tuhan. Berarti Allah kita adalah Allah yang hebat. Jangan takut menghadapi apapun juga. Amin. Yang pertama tadi, jangan takut menghadapi malam. Satu orang yang baru jawab. Satu tadi apa? Jangan takut menghadapi malam. Baru 2 pasal bukir. Yang kedua, jangan takut menghadapi apapun juga. Yang ketiga, yang terakhir, khotbah hari ini kita selesaikan sampai jam 1 siang. Karena kalaupun sampai di rumah kita anduk makan, tarik selimut, lalu sampai tunggu 3 nanti jam 5 bangun. Nah, kita berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Jam 1 siang. Kalau orang pepatah Jawa bilang begini, mangan orang mangan sing penting.
Jadi nanti sampai jam 1 siang kita makan gak makan, yang penting kumpul-kumpul. Yang ketiga, lihat baik-baik saudara. Di ayatnya yang ke-6. Coba Natasha Olivia baca. Enggak dengar-dengar papanya kok baru buka. Panik. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Yang di atas ada dengar keras, kurang mantap, keras. Oke. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena apa? Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Buka peta Alkitab saudara yang paling belakang. Kalau nggak ada peta saudara di Alkitab saudara, berarti Alkitab saudara palsu. Tiga lembar dari belakang. Yang perjalanan Rasul Paulus yang ke-1 dan ke-2 ada? Ada? Paling belakang itu peta. Ada? Ada kitabnya? Yang tidak punya kitab tidak ada, tolong dikasih. Lihat kanan kiri. Ada? Ya. Coba Kakak Olive baca tadi, ayat yang ke-6. Yang lainnya lihat Alkitab kita. Tanah Frigia, coba tunjuk tanah Frigia. Dan terus karena mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke tanah Asia. Itu sebelah mananya? Sebelah kiri, ya kan? Ada Frigia, ada Galatia, betul? Ada sebelahnya di kanan Asia. Coba saudara bertanya, kenapa Roh Kudus melarang, mencegah Paulus dan Silas untuk ke Asia? Coba. Itu makanya saya bilang tadi, Paulus dan Silas itu mereka bisa melakukan begitu hebat penginjilan karena ada oknum pribadi Roh Kudus dalam diri mereka. Coba, kenapa dari tanah Frigia dan Galatia mereka tidak boleh ke Asia untuk memberitakan Injil karena Roh Kudus mencegah mereka? Di Frigia dan Galatia ini yang berkuasa pada waktu itu adalah zaman pemerintahan Romawi. Tahu saudara? Frigia dan Galatia adalah di pemerintahan oleh Romawi. Nah, saya tangkap begini. Kalau pada waktu tanah negara yang saya diami diperintah oleh pemerintah Romawi yang melarang kekristenan ada, di mana di situ ada penyembahan berhala kepada dewi, penyembahan kepada dewa-dewi waktu itu. Nah, Roh Kudus mencegah saya untuk tidak pergi ke negara Asia. Kenapa? Karena Roh Kudus berpikir begini, biarlah tanah Frigia dan Galatia ini kamu beritakan Injil dulu. Baru setelah kamu selesai memberitakan Injil ke tanah Frigia dan Galatia, maka aku akan menyertai kamu ke tanah Asia. Berarti Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu, segalanya harus tuntas. Dia tidak mau kita kerja setengah-setengah. Roh Kudus itu pribadi yang mengarahkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tanah Frigia dan Galatia harus kamu menangkan dulu, baru kamu pergi kepada tanah Asia. Tapi sesungguhnya waktu
setiap tulisannya dia, kitab-kitabnya dia, maka dituliskan di situ, aku menghadapi kapal karam, aku menghadapi dera, aku menghadapi penjara, aku menghadapi ancaman, tetapi dia berkata, aku tetap ada karena Roh Kudus yang menyertai dia. Kita pun harus melangkah seperti itu. Walaupun di tanah yang paling berbahaya sekalipun, tanah Frigia dan Galatia adalah ancaman nyawa bagi Paulus dan Silas, tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk pergi dari ancaman yang mengancam dia. Karena apa? Karena Roh Kudus ingin membuktikan dia adalah Roh yang berkuasa dalam hidup kita. Saudara pun jangan pergi dengan takut ancaman apapun. Sebelum kau berkata, aku akan membuktikan Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang berkuasa. Tanah apapun yang kita injak dan kita hadapi, izinkan Roh Kudus mendiami hidup kita. Pagi ini, dalam sesi ini, maka kita menghadapkan dan berkata begini, Roh Kudus, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, aku berserah kepadamu. Roh Kudus, aku menyerahkan hidupku totalitas ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bolehkah kita hari ini konsenkan? Jangan terpengaruh dengan kondisi, jangan terpengaruh dengan keadaan yang kita alami hari ini, tapi percayakan kepada firman yang berkuasa seperti ini. Maka saudara, seperti firman pagi ini, Roh Kudus adalah Roh yang memberikan keberanian kepada kita. Jangan takut dalam apapun juga kondisi di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata, bertambah teguhlah imanmu di hadapan Tuhan. Buktikan kau teguh dalam iman kerohanianmu. Tidak terpengaruh imanmu dengan keadaan apapun. Tetap sukacita, tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Holy Spirit Jesus, mari sama-sama. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku Roh-Mu yang hidup, yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati
secara kebetulan sudah mendengarkan firman ini, Roh Kudus berfungsi untuk meneguhkan iman kita. Roh Kudus berfungsi untuk menguatkan kita untuk bertahan di masa sukar. Maka saudara berkata, aku berserah kepadamu Roh Kudus. Engkau ambil alih seluruh hidupku, berserah penuh di hadapanmu. Kalau saudara orangnya hari ini kita sama-sama naikkan pujian ini dengan dasar hati saudara. Bolehkah saudara naikkan pujian dengan imanmu di hadapan Tuhan? Bukan sekedar saudara tahu lagunya, tapi kita betul-betul mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita berkata, Roh Kudus, Engkau mengambil alih hidupku. Haleluya Yesus. Rohku yang hidup penuhiku,
Kakakku goyang